SCN 64 Nasihat Maryam. Assalamualaikum Tuan, ucap Denis sopan dengan membungkukkan badan. Reza sedikit terkejut mendengar kata salam yang terucap dari mulut asisten pribadinya, namun setelahnya mengurai sebuah senyuman manis di wajahnya. Waalaikumsalam, jawab Reza ramah. Reza pun meminta Denis untuk duduk di bangku tepat di hadapannya. Katakan, ucap Reza tanpa basa-basi. Karena tidak mungkin Denis datang tanpa sebuah alasan dan tujuan yang dia bawa. Meski sudah cukup lama Denis bekerja pada Reza, namun Denis selalu merasa takut ketika berhadapan dengan bos besarnya tersebut. Sejujurnya Reza merupakan orang yang baik, namun pembawaan tegas dan terkesan menakutkan yang ada pada dirinya, terkadang membuat lawan bicaranya merasa ciut dan takut. Saya ingin melamar Mahira Tuan, ucap Denis dengan menundukkan wajah. Reza mengerutkan dahi, menatap sekilas Denis yang duduk tepat di hadapannya. Menghela nafas panjang dan menghembuskan perlahan, kau serius? Tanya Reza penuh selidik. Denis hanya terdiam, dan setelahnya menganggukkan kepala. Maksudku, kau yang lebih tahu bagaimana dia sebelumnya, ucap Reza mengingatkan. Denis tersenyum, dan lagi-lagi menganggukkan kepala. Saya tahu Tuan, ucapnya kemudian. Reza tampak mengangguk-anggukan kepala, dengan mengusap dagunya. Mendengar jawaban dari Denis, Reza pun meletakkan pena mahal yang sebelumnya dia pegang, dan membenarkan posisi duduknya. Aku hanya mengingatkan, dan aku tidak ingin kau salah langkah, ucap Reza. Namun jika kau telah siap, it's okay, ucap Reza dengan mengangkat kedua bahunya. Denis menganggukkan kepala, dan saya ingin meminta bantuan Tuan, ucap Denis kemudian. Reza tampak mengerutkan dahi, kemudian fokus dengan sosok di hadapannya, mengamati apa yang akan dibicarakan setelahnya. Katakan, ucap Reza dengan meneguk air putih yang ada di mejanya. Saya ingin meminta bantuan Tuan untuk melamar Mahira, ucap Denis. Seketika Reza tersedak oleh air yang baru saja dia minum, apa? Ucapnya kemudian. Kau bercanda, tanya Reza tak percaya. Tidak Tuan, jawab Denis cepat. Reza semakin terkejut mendengar jawaban dari asisten pribadinya tersebut. Bagaimana dia bisa memenuhi permintaan Denis? Sesuatu yang sangat enggan dia lakukan, meski Reza telah memaafkan Mahira namun tetap saja ini terkesan aneh bagi Reza. Di mana dirinya diminta melamar seorang wanita yang mana, merupakan calon mantan istrinya dulu, untuk menjadi istri dari orang kepercayaannya. Reza hanya menghela nafas dalam, ingin menolak, namun rasanya berat, mengingat mungkin saja tidak ada orang lain, selain dirinya yang menjadi harapan bagi Denis. Baiklah, ucap Reza singkat. Denis pun berbinar mendengar persetujuan dari Reza. Terima kasih Tuan, ucapnya kemudian. Aku pun akan meminta kakek untuk mengantarkan, kau tidak perlu khawatir, ucap Reza dengan suara dingin. Denis semakin bahagia mendengar hal itu. Beberapa kali bahkan terlihat Denis berterima kasih pada Reza. *****. Di waktu yang sama namun tempat yang berbeda. Mahira tengah sibuk dengan segala persiapan launching minuman kemasan yang akan siap dia produksi dalam waktu dekat. Dibantu oleh Umi Maya dan Abi Hanif yang selalu siap mendampingi sang putri dalam perjalanan hijrahnya. Mahira, panggil Abi Hanif dengan suara lembut. Iya Abi, jawabnya dengan sopan. Keduanya tengah berada di pabrik baru yang akan memproduksi minuman kemasan yang memiliki bahan dasar teh hijau. Dan bahan bakunya sendiri berasal dari pabrik yang dikelola oleh Abi Hanif. Tidak heran dalam waktu dekat ini, Mahira dan Abi Hanif akan semakin sering menjalankan bisnis bersama. Apa kau sudah memikirkan soal jawaban yang akan kau sampaikan pada Nak Denis Nak? Tanya Abi Hanif. Insya Allah sudah Bi, jawab Mahira dengan menundukkan wajah. Syukurlah, ucap Abi Hanif lega. Menjadi ucapannya dan menghela nafas panjang, Abi hanya berharap semoga keputusan yang Mahira ambil akan membawa pada kebaikan, ucap Abi Hanif. Amin, ucap Mahira dengan mengulas sebuah senyuman. Tring tring tring, dering telepon terdengar di sela-sela obrolan Mahira dan Abi Hanif. Maryam, gumam Mahira lirih. Segera Mahira menggeser ikon tanda hijau di sana. Assalamualaikum Maryam, ucap Mahira ketika telah berada dalam sambungan telepon. Waalaikumsalam Kak Ira, jawab Maryam dengan suara lembut. Kakak sedang sibuk, tanya Maryam. Tidak Maryam, kakak sedang bersama Abi, ucap Mahira. Kak, apa benar Kak Denis sudah melamar Kak Ira? Tanya Maryam lirih. Mahira pun mengulas sebuah senyum meski tak dapat dilihat oleh Maryam. Iya Maryam, alhamdulillah, jawabnya singkat. Lalu apakah kakak sudah menjawabnya? Tanya Maryam lagi. Mahira menggeleng, belum, kakak belum memberikan jawaban pada Mas Denis, ucap Mahira. Maryam lega Kak, semoga langkah Kak Ira selalu diberi kemudahan dan kelancaran, ucap Maryam dengan bahagia. Maryam, kakak sangat berterima kasih padamu, mau selalu mendukung dan membimbing kakak dalam langkah hijrah kakak, dan harapan kakak siapapun jodoh kakak, dapat menerima kakak apa adanya, ucap Mahira dengan lirih. Amin, jawab Maryam. Setelahnya Maryam menceritakan pada Mahira, jika dirinya dan Reza telah mendapatkan kabar dari Denis yang akan secepatnya melamar sang kakak.
Maryam pun mengatakan jika Reza dan kakek Amarlah yang akan mengantar Dennis untuk melakukan lamaran secara resmi. Mahira merasa sangat terkejut mendapatkan kabar tersebut dari Maryam. Meski sudah memiliki jawaban atas pinangan Dennis, namun Mahira merasa sangat terkejut dengan kata segera yang Maryam ucapkan. Maryam, panggil Mahira lirih melalui sambungan teleponnya. Ya kak, jawab Maryam singkat. Apa menurutmu kakak pantas bersanding dengan Mas Dennis? Tanya Mahira. Dan apakah Mas Dennis merupakan jodoh kakak? Tanyanya lagi. Terdengar Maryam yang menghela nafas dalam kemudian menghembuskan perlahan. Pelajaran pertama dalam cinta adalah bersabar dan ikhlas. Karena jodoh itu adalah takdir yang diusahakan bukan takdir yang ditentukan Kaira. Jodoh bisa datang dengan cara yang tak terduga bagi mereka yang sabar menantinya, ucap Maryam. Tentang jodoh ada yang sudah dipertemukan, ada yang masih mencari, ada yang masih menanti. Semua memiliki waktunya masing-masing, dan Maryam kira inilah saat dan waktu yang tepat bagi Kaira, ucap Maryam lagi. Tapi kakak tidak sempurna Maryam, ucap Mahira lirih dengan wajah sendu. Kak, perlu Kaira tahu, jika Allah tidak memberikan kita jodoh yang sempurna, tapi Allah memberikan jodoh yang akan menyempurnakan kita, ucap Maryam dengan suara lembut. Perjalanan cinta seseorang berbeda-beda Kak, Allah sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Percayalah, jodoh pasti akan datang di waktu yang tepat, ucap Maryam lagi. Jodoh menurut Islam adalah salah satu misteri, sebab hanya Allah SWT yang mengetahui dan menentukan jodoh untuk setiap hambanya. Apakah seseorang sudah bertemu dengan jodohnya atau belum, selalu ada rahasia Allah SWT di baliknya. Bagi umat Islam, diyakini bahwa saat berdoa untuk mendapatkan jodoh dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka akan didatangkan jodoh dari Allah SWT pada waktu yang tepat. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, Qsr Rum 21. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, Qsr Rat 38. Artinya, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan, Qsr Najm 45. Percayalah kak, bukankah Dennis yang serta-merta menginginkan kakak, tapi Allah lah yang telah menggerakkan hatinya untuk memilih kakak, ucap Maryam. Dan satu hal lagi, jodoh bukanlah siapa cepat dia dapat, namun jodoh adalah siapa yang datang di waktu yang tepat, ucap Maryam dengan lembut. Mendengar banyak penjelasan yang Maryam sampaikan, serta nasihat dari sosok adik yang pernah begitu dia sakiti, namun dengan sabar Maryam menguatkan hati Mahira. Mahira pun merasa sangat bahagia, hari berganti hari, minggu pun berganti, kondisi Ali menunjukkan perubahan yang baik, begitu cepat karena memang semua perawatan yang diberikan pada Ali merupakan yang terbaik. Selain itu juga karena Nisa begitu telaten memberikan perhatian dan semangat pada Ali. Sudah seperti orang tua yang sangat mengkhawatirkan anak bujangnya. Hingga Ali tidak sedikit pun merasa sedih dan kesepian, karena di saat dirinya sakit ada Nisa dan Tama yang selalu menghibur dan menemaninya. Saya bisa makan sendiri, ucap Ali kepada Nisa merasa sungkan jika ustazahnya itu menyuapi dirinya terus-menerus. Tidak apa-apa Ali, tahu kalau kamu makan sendiri pasti hanya sedikit yang akan kamu makan, sergah Nisa kemudian. Tapi sanggah Ali keberatan. Sudah, tidak ada tapi-tapian, jawab Nisa kemudian. Ali hanya menurut dan tidak lagi menjawab atau membalas ucapan ustazahnya. Melihat perdebatan konyol antara Nisa dan Ali, membuat Tama yang duduk di sofa, yang tengah fokus pada laptopnya pun seketika teralihkan. Mengulas sebuah senyuman manis di wajah tampan Tama ketika menyadari begitu manisnya senyuman Nisa. Sikap sabar dan lembut yang diperlihatkan oleh Nisa pada Ali, membuat Tama merasa kagum, tak terasa hal itu mampu menyita perhatian Tama. Meski Tama menyadari luka di hatinya belum sembuh sempurna, namun tidak menampik pesona Nisa yang mampu membuatnya terlena. Astagfirullah, gumam Tama. Sadar Tam, sadar, bisa jadi dia itu istri orang, sadar. Gumam Tama dalam hati merutuki dirinya sendiri. Meski tinggal dalam satu kamar di waktu yang tidak sebentar, tidak berarti menjadi sebuah aji mumpung bagi keduanya. Justru sebaliknya, Nisa yang sangat cuek, begitu juga Tama yang terkesan acuh. Meski terlihat beberapa kali Tama yang memperhatikan Nisa dengan serius, seperti biasa kegiatan setiap hari yang dilakukan Nisa maupun Tama adalah sibuk dengan dirinya masing-masing. Pagi hari Nisa habiskan untuk menyuapi Ali dengan makanan yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Tama yang selalu sibuk dengan beberapa pekerjaannya, tidak jarang dengan beberapa operasi yang harus dia tangani, sementara Nisa yang menyibukkan diri dengan buku kesayangan ia. Tok tok tok, ketukan pintu yang terdengar dari balik ruang perawatan Ali. Ceklek, permisi, menampakkan seorang petugas laki-laki, yang belakangan diketahui merupakan petugas pada bagian administrasi, datang dengan membawa beberapa lebar map di tangannya. Nisa menganggukkan kepala dengan senyum manis yang menghiasi wajah cantiknya.
Silahkan Pak, ucap Nisa mempersilahkan petugas tersebut masuk. Setelahnya petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya mendatangi ruangan perawatan pasien atas nama Ali tersebut. Mohon maaf Bu, bisa minta waktunya sebentar, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, berkaitan dengan administrasi pasien, ucap petugas tersebut dengan ramah. Iya Pak silahkan, jawab Nisa sopan, dengan mengajak tamunya duduk di sofa, tempat di mana Tama pun juga duduk di sana. Setelahnya petugas tersebut memberi penjelasan berkaitan dengan rincian biaya yang harus dibayarkan selama Ali berada di tempat tersebut. Menyodorkan sebuah map dengan logo rumah sakit, yang di dalamnya terdapat rincian biaya perawatan yang diberikan pada Ali. Astagfirullah, kaget Nisa setelah melihat nominal uang yang tertera dalam kertas dalam map yang dia pegang. Tama pun terlihat mengerutkan dahi, merasa ada perubahan dari raut wajah Nisa, yang duduk tepat di hadapannya. Sebanyak ini Pak, tanya Nisa lagi memastikan, dan petugas tersebut menjawab dengan menganggukkan kepala. Tama hanya terdiam melihat ekspresi Nisa yang begitu lucu ketika terkejut. Rep, 107.500.000 merupakan tagihan dari rumah sakit untuk biaya pengobatan Ali, mulai dari operasi, ruangan ICU, ruang perawatan VVIP, dan biaya-biaya obat-obatan, ditambah Ali dirawat dalam ruang VVIP dalam waktu yang tidak sebentar. Nisa begitu terkejut dengan nominal uang sebanyak itu, harusnya dia sudah dapat memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan, nyatanya biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit, terlebih memilih ruangan VVIP tersebut. Ada apa? Tanya Tama, yang merasa kasihan pada Nisa yang bingung dengan dirinya sendiri. Enggak, ucap Nisa dengan menggelengkan kepala. Hanya saja aku tidak menyangka jika akan sebanyak ini, ucap Nisa polos dengan wajah tegangnya. Menyadari perubahan wajah Nisa, dan kepanikan yang mungkin dia rasakan, seketika petugas tersebut memberi penjelasan. Maaf Bu, Anda tidak perlu khawatir, saya hanya menyampaikan rinciannya saja, karena semua biaya itu telah diurus dan diselesaikan oleh Dr. Tama, ucap petugas administrasi tersebut. Nisa semakin dibuat terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Mendongakkan wajahnya, sekilas melihat pada wajah tampan sosok di hadapannya yang tersenyum ramah Nisa. Benarkah? Ucap Nisa memastikan pada petugas tersebut. Betul Bu, jawabnya kemudian dengan sopan. Ada yang perlu ditanyakan lagi Bu, berkaitan dengan administrasi. Tanya petugas tersebut. Nisa menggelengkan kepala dengan sekilas menatap Tama, tidak ada Pak, terima kasih, jawabnya kemudian. Setelahnya petugas kesehatan tersebut meninggalkan ruangan tersebut, setelah berpamitan pada keduanya. Asteris. Nisa masih begitu terkejut dengan biaya sebanyak itu dan lagi Tama nyatanya telah melunasi semua tagihan pengobatan Ali. Maaf Dokter Tama, kami akan mengganti biaya yang telah dokter keluarkan untuk santri kami, ucap Nisa lirih dengan perasaan bingung. Tama hanya mengerutkan dahi, dan menatap wajah cemas Nisa. Kau tidak perlu khawatir Nisa, ini sudah menjadi tanggung jawabku, ucap Tama ramah. Nisa mendongakkan kepala, tidak dok, karena dalam hal ini kita tidak tahu siapa yang salah, entah Ali yang kurang hati-hati menyeberang jalan, atau dokter yang kurang hati-hati, ucap Nisa. Jadi sebaiknya untuk biaya kita tanggung bersama, tawar Nisa merasa sungkan. Nisa merasa pihaknya juga perlu untuk ikut bertanggung jawab, agar kedepannya tidak ada yang dirugikan. Kau tidak perlu memikirkan itu, saya ikhlas, lagi pula itu bukan nominal yang seberapa, nyawa Ali lebih berharga, jawab Tama dengan mengulas senyuman ramah. Nisa tampak menganggukkan kepala, terima kasih dok, jawab Nisa kemudian. Tidak perlu memanggilku dok, karena kamu bukan pasienku, tolak Tama dengan lembut. Lalu saya harus memanggil apa, Anda memang seorang dokter, ucap Nisa. Terserah, jawab Tama singkat dengan mengangkat kedua bahunya bersamaan. Nisa menatap sekilas kemudian menundukkan wajahnya lagi. Baik, ucap Nisa kemudian. Tok tok tok, terdengar pintu kamar kembali diketuk. Permisi, ucapnya kemudian, menampakkan sosok Dr. Anton di ambang pintu masuk. Selamat pagi Dr. Anton, sapa Tama dengan ramah. Pagi Dr. Tama, Anda terlihat lebih segar dari biasanya, goda Dr. Anton dengan sekilas menatap Nisa. Ah Dr. Anton, Anda bisa saja, jawab Tama dengan canggung. Keduanya terkekeh bersama, kemudian menghampiri tempat tidur Ali, untuk memastikan kondisinya saat ini. Dari pemeriksaan kondisi Ali berangsur-angsur membaik, dan ini luka luar sudah hampir 90% mengering, kita tinggal tunggu lukanya mengelupas sendiri, nanti saya akan resepkan salep untuk menghilangkan bekas lukanya, ucap Dr. Anton panjang lebar. Untuk cedera kaki, memang harus dilakukan fisioterapi setelah ini, mengingat cedera pada kaki Ali lumayan parah, untuk mengembalikan fungsinya seperti semula perlu dilakukan fisioterapi secara berkala, ucap Dr. Anton memberi penjelasan. Tama hanya menganggukkan kepala memahami setiap penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Anton yang merupakan rekan kerjanya. Ada yang perlu ditanyakan? Tanya Dr. Anton lagi. Sepertinya tidak ada dok, terima kasih, jawab Tama. Dr. Anton menganggukkan kepala, baiklah, kali begitu saya permisi, jika dok ada yang perlu ditanyakan jangan sungkan dok, ucap Dr. Anton sebelum berlalu meninggalkan ruangan tersebut.
Tama menjawab dengan anggukan kepala dan senyuman manis. Asteris asteris asteris. Suasana pagi ini menjadi hening, seperti biasa Ali yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beristirahat dan sesekali melakukan mobilisasi untuk menggerakkan otot tubuhnya. Tama dan juga Nisa yang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Karena setelah menyuapi Ali, dan setelahnya minum obat, Ali akan tidur. Dan saat-saat seperti itulah suasana menjadi sangat canggung. Setelah kepergian Dr. Anton dari ruangan tersebut, Tama pun juga menyusul untuk melaksanakan tugasnya sebagai dokter. Mengenakan jas dokter, sekilas Tama terlihat begitu mempesona tampak dari pandang mata Nisa. Astagfirullah, gumam Nisa lirih. Aku akan segera kembali setelah semua tugasku selesai. Jika ada apa-apa katakan pada perawat, mereka akan segera mengajariku, ucap Tama berpamitan pada Nisa. Nisa menjawab dengan anggukan kepala, baik dok, jawabnya kemudian.